صلى عليك الله يا علم الهدى يا من يسمى. Di akhir zaman ini semakin Allah tampakkan orang-orang pilihan Allah. Semakin Allah pilih, semakin Allah sisihkan orang-orang yang memang Allah berikan khususiyah, orang-orang yang memang Allah berikan keberkahan dalam hidup dan keluarganya, sehingga banyaknya fitnah yang terjadi di akhir zaman, Pak. Ini merupakan sebuah ujian kekuatan iman untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah masih belum Dajjal yang keluar. Ingat, fitnah ini belum Dajjal yang keluar. Bayangkan kalau Dajjal yang keluar, wal'iyadu billah, tidak hanya dengan ucapan dia menyampaikan sesuatu agar orang ikut kepadanya, tapi dengan bukti dan fakta yang nyata. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, suatu ketika ini Dajjal ketika mendatangi ke rumah-rumah orang itu bukan dengan sesuatu yang mengancam keselamatan, tidak, dengan tipu daya daripada Dajjal itu sendiri. Ketika di masa orang-orang dalam keadaan membutuhkan yang namanya harta, ketika orang butuh yang namanya uang, Dajjal dalam riwayat datang kepada satu orang di rumah tersebut, kemudian menawarkan, ayo ikut aku ini Tuhanmu. Orang itu tidak mau, Pak, tidak mau untuk ikut Dajjal, tidak mau. Tidak, Tuhan saya Allah. Kamu tidak percaya kalau saya ini Tuhanmu? Saya ini bisa menghidupkan orang mati loh, kata Dajjal. Adakah keluargamu yang sudah meninggal? Dijawab oleh orang tadi, ada, orang tua saya sudah meninggal. Kalau memang engkau Tuhan, ini musuh sudah mulai goyang. Kalau memang engkau Tuhan, engkau pasti bisa menghidupkan orang yang sudah lama meninggal. Ayo antarkan saya ke kuburnya. Dibawa sama Dajjal ini, diantarkan ke kuburnya. Cuma digebuk itu tanah, dipukul itu tanah, kemudian keluarlah orang tua yang sudah puluhan tahun menjadi jasad, yang sudah menjadi jenazah, keluar dari kuburnya dan mengatakan, wahai anakku, akui dia sebagai Tuhanmu. Padahal yang masuk ini adalah jin, syaitan, yang masuk ke dalam jasad orang tersebut sehingga dapat keluar dari alam kuburnya untuk memastikan kepada anak bahwasanya ini adalah Tuhanmu, akui dia sebagai Tuhan. Ada lagi Dajjal ini datang ke rumah orang dan menawarkan, kau ingin harta, tadahkan tanganmu. Dibuka tangannya, Pak, emas yang keluar, Pak. Ini baru ucapan. Bagaimana kalau Dajjal nanti yang keluar? Makanya hati-hati di akhir zaman. Tetaplah jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, memiliki cinta kepada para ulama, memiliki cinta kepada para habaib. Saya pengen tanya, antum datang ke sini atas paksaan habaib atau atas diri antum sendiri? Atas paksaan habaib atau antum sendiri yang punya inisiatif? Berarti tidak ada yang terpaksa, ya. Semuanya karena ngalap barokah dari Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kabul hajat kita semuanya. Ada bahkan yang mengatakan, biar Habib Saleh itu wali, orang wali itu tidak harus Habib, kan? Satu, Pak, yang perlu dimasukkan ke akal sehat kita. Satu yang perlu dimasukkan, tidak mungkin seorang wali mengaku dirinya seorang dzurriyyah dengan narasi yang bohong, kemudian Allah angkat derajatnya. Masuk akal apa tidak? Tokang carpak teti wali, masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Mungkin orang wali itu sudah terlepas. Makanya kalau orang pingin dekat dengan Allah, kalau orang pingin punya derajat yang tinggi di sisi Allah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina ladahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang
bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka akan kami tunjukkan jalan itu untuk sampai kepada kami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami di dalam riwayat beliau mengatakan, ra'aitu rabbi fil manam. Berarti bukan tidak mungkin Mbak ya, kan sekarang yang digaungkan lagi rame tentang perihal mana ada Nabi saja Isra Mi'rajnya 1 kali, kok ada ini wali Mi'raj 7 kali. Itu sudah pembahasan, sudah basi Pak. Pembahasan bau bon abid bahas sareng ulama gini kan. Mi'rajnya Nabi itu berbeda, Mi'rajnya para sahabat itu berbeda, Mi'rajnya para aulia itu juga berbeda. Dan tidak mungkin mereka memiliki akidah ahlus sunnah wal jamaah seperti yang beliau sampaikan tadi, kecuali di antara mereka tersusupi daripada dua. Kalau tidak Wahabi, ya Syiah yang tidak percaya kepada dzurriyyah Nabi, wabil khusus kepada orang-orang yang lurus di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka banyak mengatakan tidak mungkin itu Nabi saja Mi'raj 1 kali, apalagi sampai mimpi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini loh, Imam Abu Yazid Al-Bustami menyampaikan, ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku, dan aku bertanya, dia nanya kepada Allah, kaifat tariq ilaika ya Rabb, bagaimana jalan untuk sampai kepadamu ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, utruk nafsaka wa ta'al, tinggalkan hawa nafsumu, maka kemarilah. Tinggalkan hawa nafsumu dan kemarilah. Itu kata Allah. Artinya apa? Orang-orang mereka yang dalam keadaan sekarang menjadi orang-orang bayaran untuk memecah belah umat, untuk memecah belah antara ulama, habaib dan kiai diadu domba, habaib dan kiai mau dibuat bentrok. Jangan terpengaruh dengan mereka Pak. Sampian yang remak nang ebebe, mereka solepese baja dan diri bajingan orang-orang PKI. Sampian yang hancur di bawah, mereka orang-orang yang nikmat dengan bayaran gaji buta mereka, yang sampai mengatakan mau sweeping habaib. Habaib tidak butuh di sweeping. Kalau memang mau datang, fadhol, ahlan wa sahlan, silaturahmi kita terima dengan baik. Kalau memang niat yang tidak baik, ya beda lagi caranya. Makanya kita ini dipilih sama Allah di akhir zaman ini Pak, dipilih sama Allah. Mana orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti datuk-datuknya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti leluhurnya, maka di sini akan nampak keberkahan yang akan kita dapat.